wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Guru. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhan makhluk hidup. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, simak video berikut ya. Mata pelajaran kita kali ini ilmu pengetahuan alam dengan materi ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhan makhluk hidup. Untuk lebih lanjut, ayo kita simak bersama. Kalian tahu nggak apa nama hewan di bawah ini? Benar, hewan di bawah ini adalah hewan beruang. Salah satu jenis beruang yaitu beruang kutub. Nah, setelah lihat gambar ini, kira-kira apa ya ciri-ciri yang dimiliki beruang ya? Yang pertama, apa? Beruang merupakan binatang berbulu. Benar, mereka merupakan binatang berbulu lebat. Yang kedua, bernafas dengan paru-paru. Benar, beruang merupakan salah satu hewan yang bernafas dengan paru-paru. Kira-kira makanan beruang apa ya teman-teman? Daging, benar. Kalau daging, berarti beruang termasuk hewan apa ya? Karnivora, benar. Beruang merupakan salah satu hewan karnivora. Beruang itu melahirkan apa bertelur ya teman-teman? Melahirkan, benar. Beruang merupakan salah satu hewan mamalia. Untuk lebih jelasnya, karena teman-teman udah tahu, udah bisa mengidentifikasi beruang, kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Karena tadi teman-teman sudah mengidentifikasi beruang, sekarang kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernafas. Yang kedua, membutuhkan makanan dan air. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Kita akan bahas satu persatu. Sudah siap? Ayo kita mulai membahasnya. Yang pertama ada bernafas. Kalau teman-teman sendiri saat bernafas, apa yang kita keluarkan dan apa yang kita hirup? Benar, saat bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda loh. Kalau manusia, kita menggunakan paru-paru. Kalau untuk hewan, contohnya hewan ikan menggunakan insang dan tumbuhan dengan stomata. Kalau Bu Guru tanya, hewan jerapah itu bernafasnya pakai apa ya teman-teman? Bener, pakai paru-paru. Kalau hewan zebra pakai apa ya teman-teman? Bener lagi, paru-paru. Sekarang Bu Guru tanya, kalau burung, mereka bernafas dengan apa? Ayo. Dengan trakea, benar sekali teman-teman. Berarti alat pernafasan makhluk hidup itu ada bermacam-macam. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu membutuhkan makanan dan air. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup. Jika manusia dan hewan memperoleh makanan dari lingkungan sekitarnya, tumbuhan berbeda loh teman-teman. Mereka dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup itu bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Hewan memiliki berbagai macam gerak loh teman-teman, seperti kucing berjalan dengan kakinya. Ikan berenang dengan apa ya teman-teman? Dengan ekor dan siripnya.
Kalau burung terbang dengan mengepakkan sayapnya. Selain hewan, tumbuhan juga bisa bergerak loh teman-teman, yaitu seperti tumbuhan anggrek yang bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Yang keempat, ada tumbuh. Nah, teman-teman, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Contohnya kita, manusia tumbuh dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, orang dewasa, kemudian jadi manula. Kalau manusia mengalami pertumbuhan dari bayi menjadi manula, hewan juga mengalami pertumbuhan loh teman-teman. Contohnya ada ayam. Kalian pernah lihat ayam nggak? Ayam itu dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam lalu tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Benar. Jika hewan mengalami pertumbuhan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan loh. Dari biji menjadi kecambah. Kemudian dari tumbuhan muda dan menjadi tumbuhan dewasa. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki fase pertumbuhan yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu berkembang biak. Nah, hewan selain mengalami pertumbuhan, mereka juga mengalami berkembang biakan. Berkembang biak itu apa sih, Bu Guru? Berkembang biak itu menghasilkan keturunan dengan tujuan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, di sini ada 3 cara berkembang biakan hewan. Yang pertama ada bertelur atau ovipar. Hewan bertelur atau ovipar biasanya hewan unggas seperti ayam, burung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu melahirkan atau vivipar. Nah, yang termasuk dalam hewan melahirkan atau vivipar itu adalah hewan mamalia. Contohnya apa ya teman-teman? Ada sapi, ada kucing, ada kambing, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bertelur dan melahirkan. Wah, keren ya Bu Guru, ada bertelur dan melahirkan. Iya, bertelur dan melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Nah, hewan yang termasuk dalam ovovivipar itu ada reptil, berbagai jenis ular, ikan pari, dan kadal. Nah, jika hewan mengalami perkembangbiakan yang bermacam-macam, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Misalnya, dengan cara menghasilkan biji yang berasal dari bunga yang berkembang menjadi buah. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan itu apa ya Bu Guru? Rangsangan itu adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Nah, peka terhadap rangsangan yang dimaksudkan yaitu agar makhluk hidup dapat bertahan hidup dengan menghindari rangsangan yang merugikan dirinya ataupun sebaliknya. Contoh, saat kita melihat cahaya yang menyilaukan, biasanya apa yang akan kita lakukan? Benar, kita akan menutup mata kita. Nah, kalau tumbuhan itu juga peka terhadap rangsangan loh teman-teman. Contohnya seperti putri malu. Kalian tahu tumbuhan putri malu? Nah, setelah pembelajaran ini, coba kalian cari tumbuhan putri malu. Kemudian, pegang tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu akan melakukan perlindungan diri, yaitu dengan mengatupkan daunnya. Itu termasuk peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jika kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan belajar kebutuhan makhluk hidup. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman, ada berapa kebutuhan makhluk hidup?
Benar, ada 5 kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama ada udara, yang kedua air, yang ketiga ada makanan, yang keempat ada cahaya matahari, dan yang terakhir ada tempat hidup. Mari kita membahas bersama-sama. Kebutuhan makhluk hidup yang pertama yaitu ada udara. Makhluk hidup membutuhkan gas oksigen dari udara untuk bernafas. Nah, tumbuhan juga memerlukan gas karbon dioksida untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kebutuhan makhluk hidup yang kedua ada air. Nah, sebagian besar tubuh makhluk hidup itu tersusun dari air. Jika kita kekurangan air, makhluk hidup akan mengalami kehausan dan kekeringan. Air dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk dapat mengangkut zat makanan. Air juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Selain air dan udara, makhluk hidup juga membutuhkan makanan. Makanan itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Energi dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk melakukan segala macam aktivitasnya. Yang keempat, ada cahaya matahari. Matahari itu adalah sumber energi terbesar di dunia. Hanya tumbuhan yang dapat langsung memanfaatkan cahaya matahari. Ada yang tahu gimana caranya? Yaitu untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, jika tumbuhan menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk proses fotosintesis, manusia dan hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kita menjemur baju, alangkah baiknya dijemur di bawah sinar matahari. Dan kebutuhan makhluk hidup yang terakhir ada tempat hidup. Nah, untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mencari makan, berkembang biak, tumbuh, makhluk hidup membutuhkan tempat hidup atau tempat tinggal. Nah, tempat hidup setiap makhluk hidup itu berbeda-beda loh teman-teman. Misalnya, ikan hiu itu hidup di mana ya teman-teman? Benar, di laut. Kalau ikan hiu hidup di laut, hewan gajah itu hidup di darat. Benar. Nah, jika tumbuhan kaktus itu hidup di mana ya teman-teman? Di darat. Kalau tumbuhan teratai di air. Benar. Berarti teman-teman sudah mengetahui bahwa tempat hidup setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Tetap semangat belajar, tingkatkan ibadah, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.